waktunya. Kami dari SMA Negeri 2 Mataram ingin mewawancarai. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Rafaditya. Kalau Masnya sendiri siapa? Saya Herman. Ya, baik Mas. Saya mau tanya tentang ini Mas. Apa yang menjadi alasan Mas untuk memilih membuka usaha rumah makan Sukma Rasa ini? Sukma Rasa ya. Ya karena makanan itu kan dibutuhkan setiap hari dia, itu yang pertama. Dan makanan itu berhenti dibutuhkan ketika dunia sudah berakhir. Makanya kita melihat peluang di kuliner itu bagus. Seperti itu. Bagaimana, sama pertanyaan kedua, bagaimana cara Mas mempertahankan cita rasa khas masakan Sukma Rasa agar pelanggan tetap loyal? Itu sangat kompleks sekali. Yang pertama dari sisi produksi, kita lihat di sana kita harus punya standar yang bagus terkait dengan standar pemilihan bahan baku. Kami di sini punya standar good dan no good ya. Barang masuk itu punya standar yang bagus baru bisa masuk, kemudian diproduksi standar, kemudian standar mencuci barang yang baik seperti apa kita punya, kemudian standar penyimpanan barang biar sehat, maksudnya standar penyimpanan bahan baku biar makanannya sehat, biar enak produknya, tidak hanya enak tapi sehat yang terpenting. Mungkin hal seperti itu yang sangat harus diperhatikan, karena ketika customer makan enak, kemudian nyaman di perutnya, kemudian apalagi sehat, itu menjadi marketing alami yang diceritakan dari orang ke orang, yang tentunya akan buat pelanggan. Kemudian di bagian depan ini ada servis ya, ada bagian servis yang sudah terlatih di sini. Jadi setiap momen-momen tertentu itu kita datangkan trainer, bahkan trainer yang kelas nasional dan standar internasional juga kita datangkan untuk melatih bagaimana servis ini supaya baik seperti itu. Jadi servis excellent, kemudian servis 5 star itu sudah kita adakan pelatihan semua sama karyawan yang ada di sini. Tentunya itu sangat penting untuk menarik pelanggan, karena kalau semua makanan, saya rasa semua restoran menjual makanan yang enak Mas, tidak ada yang menjual makanan tidak enak. Cuman yang membedakan adalah bagaimana makanan itu enak disajikan dengan adab-adab yang baik, artinya servis yang excellent seperti itu. Mungkin itu upaya-upaya kami saat ini masih terus di bidang SDM ya, kita berikan edukasi terus berkala supaya tertancap jiwa mereka bahwa melayani itu harus seperti ini, seperti itu. Tentunya sesuai dengan standar yang bagus, standar internasional dan nasional. Seperti itu mungkin kiat-kiat kami untuk menjaga makanan supaya konsisten. Itu kita punya SOP, jadi semua sudah dicatat. Jadi kapanpun Anda makan di sini, insya Allah rasanya sama. Dan di Sukma Rasa pun insya Allah rasanya sama. Standarnya sama semua, standar penyimpanan bahan baku, pemilihan bahan baku, production prosedurnya juga sama semua. Yang ketiga Mas, yang ingin saya tanyakan, apa kelemahan yang masih menjadi kendala dalam usaha ini? Kelemahan tentu SDM ya, karena ada beberapa kan pergantian karyawan seperti itu yang masih dalam pimpinan kami, yang kami berharap sih mereka cepat belajar, karena bagaimanapun ini juga suatu yang mengkhawatirkan bagi kami kan. Kita harus training 1 minggu bahkan 2 minggu sampai mereka benar-benar bisa melayani dengan baik, baru kita lepas. Dan itu masih dipantau terus. Pasti ada masalah, ada komplain, karena memang mereka baru belajar ya. Mungkin itu kelemahan kami dari sisi internal. Kemudian saja kalau dari internal masih di SDM saja kami masih berupaya untuk
memberikan coaching supaya mereka bisa mengejar materi-materi teman-temannya yang sudah lama di sini. Baik, yang terakhir yang ingin saya tanyakan, ancaman apa yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Ancaman lebih banyak dari eksternal. Yang insya Allah aman semua. Dari eksternal paling cuaca buruk, angin besar karena kita di pinggir laut, jadi raga-raga horor gitu ya, apalagi ada sirena sekarang. Jadi seperti itu. Baik Mas, terima kasih atas waktunya.